Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Nur Hidayah. NIM saya 0541639788. Nah, saya di sini ingin melakukan penjelasan mengenai PPT saya, yaitu analisis penerapan 3T, yaitu tepat alsintan, tepat pestisida, dan tepat pemukaan. Jadi langsung aja saya jelaskan di sini, Bu. Mengenai analisis penerapan 3T, tepat alsintan, tepat pestisida, dan tepat pemupukan. Langsung aja kita masuk ke slide kedua. Nah, pada pendahuluan ini, Bu, saya ada berisi tentang latar belakang. Latar belakang sendiri itu berisi tentang jagung. Untuk varietas yang saya teliti dan juga kelompok tani yang saya teliti, itu hampir seluruh daripada petaninya adalah petani jagung. Jagung sendiri memiliki peran strategis nasional, namun petani sering menghadapi rendahnya efisiensi akibat pengelolaan konvensional. Jadi, kalau untuk jagung ini, peran strategisnya sangat nasional, Bu, ya, sangat tinggi, tapi petani sendiri masih menghadapi efisiensi yang lebih kurang, mungkin gitu, Bu. Nah, adapun 3 titik lemah yang dimiliki petani yang saya teliti itu untuk di daerah saya, itu yang pertama adalah mekanisasi alsintan yang belum optimal. Itu yang pertama. Jadi, untuk penggunaan alsintan yang diberikan oleh Dinas Pertanian, diberikan oleh penyuluh PPL, itu untuk penggunaannya masih belum optimal, Bu, ya. Jadi, banyak seperti petani-petani yang muda masih kurang bisa dalam penggunaannya, Bu. Jadi, untuk yang kedua adalah aplikasi pestisida tanpa APD dan juga kalibrasi yang masih kurang. Jadi, untuk petani yang saya teliti, juga yang kemarin sudah saya lakukan penyuluhan, itu masih kurang tapi bisa dalam mengaplikasikan pestisida dan juga herbisida, Bu. Juga saat mereka mengaplikasikan itu tidak menggunakan APD, ini yang sangat membahayakan, Bu, ya. Di mana saat kita melakukan penyemprotan, saat kita menggunakan pestisida ataupun herbisida, itu sangat dipentingkan menggunakan yang namanya APD atau alat pelindung diri. Serta saat melakukan penyemprotan atau kalibrasi, itu untuk petani kemarin masih kurang tapi bisa, alias masih belum tapi bisa, Bu, ya. Mereka terkadang melawan arah angin sehingga semprotan itu terkena ke muka, Bu, dan juga terlalu cepat saat melakukan penyemprotan sehingga tidak terlalu efektif. Yang ketiganya adalah pemupukan yang asal sebar atau boros. Pemupukan asal sebar, Bu. Nah, apa sih pemupukan asal sebar itu? Jadi pemupukan asal sebar itu ya mupuknya itu kalau di sini di daerah Desa Mumpuk 1 itu, Bu, petaninya itu lebih suka menyebar gitu, Bu. Jadi dia tinggal lempar gitu. Padahal ada cara agar pemupukan itu lebih efektif, tidak asal sebar dan juga tidak boros. Jadi kalau pupuk kita sebar sembarangan itu bisa boros, Bu. Nanti ada penjelasannya. Oke, lanjut. Untuk relevansi topiknya adalah penyuluhan dengan metode demonstrasi cara. Nah, ini dia definisi dan konsep dasar. Apa itu metode demonstrasi cara? Jadi metode demonstrasi cara itu adalah pendekatan penyuluhan yang memperlihatkan secara bertahap dan nyata untuk bertransfer keterampilan atau psikomotorik. Jadi dengan demonstrasi cara ini, Bu, kita tidak hanya menggunakan materi, tapi juga melakukan dengan langsung atau praktik langsung dengan apa yang sudah kita taruh di materi tersebut, Bu. Oke. Yang kedua ini ada saying is belief. Saying is believing, atau memberikan bukti visual langsung untuk menghilangkan skeptisisme petani terhadap inovasi teknologi baru. Jadi kita jelaskan, Bu, ya, bahwa inovasi teknologi baru itu baik, Bu, untuk pertanian sekarang gitu, biar tidak ada timbul skeptisisme. Yang ketiga adalah andragogi. Jadi andragogi ini adalah pendekatan belajar bagi orang dewasa, Bu, atau ya sejenisnya petani, yang berbasis pada pengalaman dan praktik langsung di lapangan. Jadi sama hal dengan metode demonstrasi cara, itu pendekatan ini dilakukan langsung di lapangan, Bu, ya. Kita lanjut untuk yang selanjutnya ini, slide ke
Apa sih sistem 3T? Sistem 3T ini. Jadi sistem 3T itu yang pertama adalah tepat alsintan. Tepat alsintan itu adalah penggunaan unit alat tani yang contohnya seperti saya lakukan kemarin adalah hand sprayer yang presisi untuk efisiensi waktu dan tenaga kerja yang lebih hemat. Jadi itu yang kedua adalah tepat pestisida. Tepat pestisida itu adalah pemberian dosis herbisida dan pestisida yang tepat, serta penggunaan alat pelindung APD atau alat pelindung diri untuk kesehatan dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah tepat pemupukan. Jadi pemupukan adalah suatu metode agar pemupukan itu lebih efektif dengan melakukan metode tugal benang yang menaikkan efisiensi serapan hara hingga 30-40% dari cara biasanya atau cara yang disebarkan. Oke, lanjut. Selanjutnya ini adalah studi kasus kelompok tani Sinar Harapan. Nah, sebelumnya ulun kemarin tuh sudah datangin dari ketua kelompok tani Sinar Harapan, yaitu Bapak Abdul Gopur selaku ketua kelompoknya. Ulun bertanya mengenai anggota kelompok, apa masalah utama mereka yang saat ini sedang dihadapi, yaitu ulun mendapatkan betul tentang rendah literasi mekanisasi. Jadi mereka itu masih kurang pengetahuan mengenai pengetahuan dasar mengenai keterampilan teknis petani terhadap teknologi mesin pertanian. Jadi contohnya hand sprayer kemarin itu aja mereka masih kurang tapi bisa, atau masih belum paham lah, belum tapi paham gitu untuk pengetahuan dasarnya. Gitu. Yang kedua itu kurangnya pemahaman dosis dan penggunaan APD. Jadi untuk penggunaan dosis penyemprotan itu mereka masih belum tapi bisa, Bu. Jadi kan ada takaran saat menggunakan dosis, itu kadang mereka bisa berlebihan dan juga sebaliknya kadang kekurangan juga, Bu. Serta mereka saat melakukan penyemprotan seperti yang saya bilang tadi, APD itu jarang dipakai, Bu. Biasanya menggunakan celana pendek, topi dan juga baju seadanya itu langsung nyemprot, Bu. Padahal itu tidak baik untuk tubuh kita juga, Bu. Nah, yang ketiga itu kurangnya efektivitas yang terbatas, Bu. Jadi mereka itu kurang tepat dalam cara pemberian pupuk oleh petani. Jadi pemberian pupuk yang mereka lakukan itu menurut saya itu kurang tepat, Bu. Itu bisa mengakibatkan kurang efektivitasnya hasil pemupukan. Nah, tadi itu mereka kurang efektifnya itu karena pupuknya itu disebar langsung, Bu, tidak dilakukan sistem tugal benang. Oke. Lanjut. Untuk metodologi penelitian, di sini metodologi penelitiannya yang pertama adalah tahap persiapan. Nah, pada tahap persiapan ini saya mengidentifikasi masalah dalam suatu kelompok petani dan menentukan lokasi serta menyiapkan alat dan materi. Di sini saya itu tadi mendatangi ketua kelompok tani, menanyakan tentang masalahnya dialami saat ini dan juga langsung menentukan lokasi untuk menyiapkan praktik. Dan juga saya menyiapkan alat-alat serta materi yang sudah saya kumpulkan. Untuk tahapan kedua itu adalah tahapan pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, ulun menyampaikan teori kepada peserta penyuluhan dan juga melakukan peragaan secara nyata dan memberikan kesempatan kepada petani untuk mempraktikkan secara langsung. Nah, ini adalah kekurangan ulun kemarin adalah petaninya tidak sempat untuk mempraktikkan secara langsung, itu kekurangannya. Karena petaninya banyak yang Bu, walaupun mereka antusias tapi masih malu-malu gitu untuk mencoba menggunakan alatnya. Untuk yang ketiganya adalah tahapan pengumpulan data. Setelah saya melakukan penyuluhan, saya mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi langsung dengan meneliti dan mengamati partisipasi aktif petani dan efektivitas alat selama demonstrasi. Dan yang keempat adalah evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, ulun menganalisis data statistik untuk mengukur peningkatan pemahaman, tandanya minat, dan juga kemampuan petani setelah melakukan penyuluhan. Jadi itu masuk ke dalam evaluasi. Nah, ini langsung ke yang peragaan penggunaan hand sprayer dan APD yang lengkap. Nah, di sini adalah foto saya kemarin saat menggunakan alat alsintan berupa hand sprayer. Di sini penting banget kita adalah yang pertama menggunakan APD lengkap, yaitu baju lengan panjang seperti yang saya pakai ini, jaket. Kalau nggak ada jaket sembarang ya, baju lengan panjang, celana panjang juga, masker sebagai penutup mulut agar aman dari
bahayanya kimia obat ini, Bu. Serta menggunakan topi. Topi ini juga cukup penting, Bu ya. Yang kedua itu, hand sprayer ini sudah saya isi dengan air, Bu. Sudah ulun isi dengan air bersih dan juga ulun berikan herbisida. Nah, untuk herbisida juga kita tuangkan sesuai dengan takaran, Bu ya. Yang ketiga, kita hidupkan hand sprayer. Cara menghidupkannya di sebelah kiri dulu, kita tekan saklar tombol tekan yang ada pada sebelah kiri. Selanjutnya lakukan kalibrasi menimpa itu dengan cara tidak melawan angin dan dengan tinggi berjarak kisaran 1 jengkal jari, Bu. Jadi jarak yang baik itu adalah kisaran 1 jengkal jari dari tumbuhan. Jika tumbuhannya masih segini, Bu ya. Itu kalau untuk pemupukan menggunakan kayaris, itu kurang lebihnya 1 jengkal jari itu baik, Bu, untuk pemupukan penyemprotan. Lanjut, peragaan cara pemupukan yang lebih efektif. Nah, di sini ulun memperagakan cara pemupukan yang lebih efektif, Bu. Jadi ulun yang pertama sudah menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, yaitu pupuk Korea dan NPK yang sudah tercampur, dan juga tugal atau alat tanam manual atau tugal dari kayu yang manual, gitu. Selanjutnya ulun melakukan pemupukan dengan cara menugal di sisi tanah yang agak tinggi dari tanaman dengan jarak kurang lebih 4-5 cm dari tumbuhan. Nah, maksudnya itu posisi tanah di tanaman itu kan kadang tidak rata juga, Bu, ada yang lebih tinggi. Jadi kita nugalnya itu, kita lakukan penugalan itu di sisi yang lebih tingginya, Bu, agar lebih baik. Jadi di sisi yang tinggi kita tugal kurang lebih jaraknya itu 4-5 cm dari tumbuhan, Bu, di sebintang. Lalu setelah kita tugal, kita buat lubangnya, masukkan pupuk ke dalam tugalan yang sudah disiapkan. Nah, masukkannya juga dengan takaran sesuai. Kalau tumbuhannya itu besar, kita berikannya jangan terlalu banyak, Bu, agar tidak terlalu boros. Sedangkan jika tumbuhannya kecil, kita masukkan secukupnya aja. Setelah itu tutup lubang juga secara rapat. Itu tujuannya agar pupuk tidak menguap dan hanyut begitu saja. Jadi hara yang ada pada pupuk, khususnya pupuk Korea, itu tidak menguap. Lanjut. Nah, ini ada diskusi interaktif. Ini saat video kemarin nggak kerekam. Ulun ada ditanya oleh Bapak Wijanto mengenai kenapa lubang tugalan harus tutup tanah kembali dengan rapat. Nah, di sini ulun jawab, karena itu agar mengunci gas amonia agar tidak menguap dan hanyut terbawa air, serta untuk memastikan bahwa pupuk terserap langsung oleh akar. Jadi, kalau untuk pupuk Korea itu kalau kita sebar langsung, Bu ya, itu bisa menguap, Bu. Jadi kalau nggak kita tutup juga, walaupun kita bikin tugalan tapi nggak kita tutup tanahnya, dia juga bisa menguap, Bu. Jadi kurang efektif, Bu, untuk pemupukannya. Gitu. Untuk yang kedua itu ada pertanyaan dari Bapak Kabul. Bagaimana cara praktis untuk mengetahui volume penyemprotan yang pas? Nah, untuk mengetahuinya itu kita tinggal melihat basahnya bidang semprotan, Bu. Jadi kita lihat harusnya semprotan itu dapat membentuk butiran halus atau droplet. Jadi kalau dia butiran itu nggak nyangkut di bagian daun, Bu, atau dia langsung terjun sampai ke tanah mengalir, berarti itu kita terlalu lambat untuk penyemprotannya, Bu. Terlalu dekat atau terlalu lambat, sehingga air itu menumpuk dan boros, Bu. Jadi tidak efektif. Jadi itu untuk jawaban diskusinya. Lanjut. Nah, ini ada kendala dan saya sudah menyiapkan solusinya juga. Untuk kendala utama yang dihadapi saat pelaksanaan praktik adalah sebagian area lahan jagung memiliki kondisi permukaan tanah yang kering dan mengeras akibat jeda hujan, sehingga menyulitkan petani dalam melakukan penugalan manual secara cepat jika hanya menggunakan kayu biasa. Nah, ini juga penting, Bu ya, karena kondisi tanah itu kadang kalau nggak hujan, atau maksudnya lagi pas kita mau pemupukan itu belum ada hujan, itu kita nggak bisa menugalnya dengan kayu biasa, Bu ya. Kita bisa menggunakannya kayunya kayu ulin, ataupun juga kayunya itu kita runcingkan, Bu. Kita runcingkan agar lebih tajam untuk bikin lubang penugalan. Untuk menghadapi kendala fisik tersebut, solusi taktis yang diambil saya adalah dengan mendemonstrasikan penggunaan alat tugal semi otomatis berujung runcing yang memanfaatkan berat tekanan, sekaligus memberikan edukasi tambahan kepada petani bahwa waktu penugalan susunan yang paling ideal dan gembur adalah segera setelah melakukan pengairan atau saat setelah hujan turun. Nah, itu, Bu. Jadi saat mau pemupukan juga atau penugalan itu kita nggak boleh sembarangan saat misalnya memupuknya itu
pas posisi tidak ada hujan Bu ya. Kalau bisa itu sehabis hujan, jadi agar mudah dalam penugalan, juga agak tidak keras Bu ya. Jadi solusinya itu. Nah, hasil yang saya dapatkan dari penjualan tersebut, saya mendapatkan hasil bahwa petani yang mengikuti acara ini dapat dikatakan sangat antusias dalam mengikuti penjualan ini. Nah, ini dari situ mendapatkan juga memang Bu, untuk petaninya antusias karena mereka bisa mau datang, mau mengikuti, juga mendapatkan bahwa petani di desa ini sangat menyukai dan sangat mengetahui tentang metode penggunaan teknologi mesin tani yang semakin baru atau semakin maju ya. Jadi adanya minat daripada petani untuk untuk mempelajari teknologi mesin tani yang semakin baru ini, Bu. Juga penyuluhan ini dapat membuktikan bahwa kebutuhan petani bukan hanya bantuan berupa bibit, herbisida maupun alsintan yang memadai. Kebutuhan petani juga bisa berupa bimbingan dari penyuluh dan juga dari dinas pertanian. Jadi walaupun petani ini mendapatkan bantuan berupa bibit, pupuk, herbisida, dan alat sintan lainnya, tapi menurut saya kebutuhan petani juga itu bisa berupa bimbingan dari penyuluh dan juga dinas pertanian. Karena jika ada bantuan berupa alat sintan tapi tidak ada bimbingan untuk menggunakannya, mungkin petani itu akan lebih sulit Bu ya, tidak bisa melakukannya secara efektif. Lanjut ke dampak positif dari penyuluhannya. Untuk dampak positifnya itu bagi petani, kegiatan penyuluhan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi petani karena berhasil meningkatkan aspek kognitif dan psikomotorik mereka dalam menerapkan sistem budaya jagung yang modern dan efisien melalui metode demonstrasi secara langsung. Para petani dapat memahami pentingnya penggunaan alat pelindung diri (APD) dan teknik kalibrasi pestisida untuk melindungi keselamatan kerja serta mencegah pencemaran lingkungan. Selain itu, penerapan teknologi pemupukan dengan metode tugel benam terbukti mampu menaikkan efisiensi serapan pupuk hingga 30-40%. Peningkatan efisiensi ini bersama dengan optimisasi penggunaan alat dan mesin pertanian alsintan secara kumulatif dapat menghemat pengeluaran modal, menekan ongkos produksi pertanian, serta meningkatkan produktivitas hasil panen jagung. Nah, itu untuk dampak positifnya yang dapat dari petani itu lumayan banyak Bu ya. Yang pasti tadi adalah lebih efektif dalam pengoptimalan penggunaan alat dan mesin, serta kumulatif dapat menghemat pengeluaran modal. Jadi kalau kita penggunaan herbisidanya lebih baik, pupuknya juga lebih efektif, jadi modalnya juga lebih sedikit. Nah, untuk dampak negatifnya, pada penyuluhan ini, Ulun mengungkapkan bahwa adanya dampak negatif atau kendala yang dihadapi di lapangan, terutama terkait kondisi fisik lahan pertanian yang kering dan mengeras akibat tidak hujan. Nah, juga kita berpikir Bu, saat ingin penanaman, itu kita harus lihat musim Bu ya. Kalau masih musim hujan, jangan sampai kita menanam, karena bisa tidak mendapatkan yang namanya hujan itu. Kondisi tanah yang keras ini menyulitkan para petani saat harus mempraktikkan penugalan manual menggunakan kayu biasa, sehingga berpotensi menghambat kecepatan kerja mereka di lahan. Selain itu, terdapat hambatan psikologis awal dari petani dewasa yang cenderung skeptis atau enggan beralih ke kebiasaan konvensional. Itu tadi Bu, untuk petani dewasa ini mungkin karena sudah biasa menggunakan cara biasanya, jadi mereka tuh agak nggak bisa pindah ke metode yang lebih menurut lebih efektif. Seperti pemupukan ini kan, mereka tuh lebih biasa dengan metode sebar pupuk bebas yang dinilai lebih cepat selesai. Karena adopsi sistem 3T ini menurutnya itu lebih kompleks dan membutuhkan keterampilan serta perlengkapan khusus. Tetapi untuk efektivitas memang yang ulun sarankan itu udah termasuk yang terbaik Bu ya. Jika kita menggunakan metode sebar pupuk itu mungkin lebih boros, dan juga memang kalau untuk kecepatannya memang lebih cepat, tapi mungkin agak boros untuk di modal ya. Dampak negatifnya itu. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya dapat simpulkan bahwa praktik demonstrasi cara ini telah berhasil mencapai tujuannya dengan sangat baik, yang dibuktikan oleh meningkatnya aspek kognitif dan psikomotorik 5 anggota kelompok tani Sinarpapan dalam mengoperasikan unit alsintan, melakukan simulasi kalibrasi tangki semprot secara mandiri, serta adanya kemauan untuk mencoba metode pemupukan dari sebar bebas menjadi metode tunggal benam demi meningkatkan efisiensi sarapan pada tanaman hingga 30-40%.
Keberhasilan yang didorong oleh pendekatan komunikasi andragogi yang berpartisipasi ini sebaiknya ditindaklanjuti dengan saran agar pihak penyuluh pertanian lapangan atau PPL setempat melakukan pendampingan dan pengawalan secara berkala pasca demonstrasi. Jadi menemukan pengurangannya itu adalah kurangnya kayak bimbingan dari PPL. Jadi itu dibutuhkan bimbingan lanjutan dari PPL secara berkala pasca demonstrasi guna menjaga motivasi tinggi yang telah terbangun sekaligus memastikan integrasi paket teknologi sistem budaya jagung 3T ini benar-benar bertransformasi menjadi kebiasaan usaha tani baru yang permanen dan berkelanjutan di lahan demplok bersama maupun lahan milik mandiri petani. Itu. Nah, untuk yang terakhirnya ini adalah lampiran kegiatan ulun. Ini yang mulai pertamanya. Jadi foto pertama itu adalah foto ulun mendatangi 4 anggota acara penyuluhan ini. Itu terdiri dari Mas Indra, Mas Kabul, Mas Diri, dan juga Mas Wiji. Situ ulun memperagakan beberapa kegiatan seperti penggunaan APD yang lengkap, penggunaan expired dan kalibrasi yang lengkap, dan juga pemupukan dengan cara tunggal balik. Ya mungkin itu terakhir itu Bu. Nah mungkin itu aja Bu dari ulun mengenai PPT ulun ini. Kurang lebihnya ulun meminta maaf, dan sekian aja mungkin dari saya. Terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.